Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan chapter 12 yaitu tentang Capital Market Research. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Eka Setiawati, dengan NIM 2020-1211-056, dan teman saya Andi Audinur dengan NIM 2020-1211-058, dan Medina Maharani dengan NIM 2020-1211-069. Next. LO1, yaitu tentang Philosophy of Positive Accounting Theory. Teori positif berusaha untuk memahami fenomena akuntansi dengan mengamati peristiwa empiris dan menggunakan hasil ini untuk membuat prediksi tentang yang lebih luas pengamatan dan atau untuk memprediksi masa depan. Teori positif berbeda dengan teori normatif. Teori positif bersifat deskriptif, yaitu berfokus pada penggambaran peristiwa dan menggambarkan seseorang bertindak dengan baik mempelajari fenomena yang mendasari. Sedangkan teori normatif bersifat preskriptif, yaitu menentukan apa yang seharusnya terjadi, menuntun bagaimana seharusnya akuntan bertindak untuk meraih outcome yang baik. Next. Milton Friedman menyatakan bahwa tujuan akhir dari sains positif adalah pengembangan teori atau hipotesis yang menghasilkan prediksi yang valid dan bermakna, yaitu tidak disangkal tentang fenomena yang belum diamati. Sedangkan Watt dan Zimmerman menyatakan bahwa tujuan teori positif adalah menjelaskan dan memprediksi praktik akuntansi atau memberikan penjelasan untuk praktik yang diamati. Fenomena yang belum diamati tidak selalu harus fenomena masa depan. Fenomena tersebut dapat termasuk yang telah terjadi, akan tetapi bukti sistematiknya belum dapat ditemukan. Sebagai contoh, penelitian teori positif mencari bukti empiris terkait atribut perusahaan yang tetap menggunakan teknik akuntansi yang sama dari tahun ke tahun
dibandingkan dengan atribut dari perusahaan yang secara berlanjut menggantikan teknik akuntansinya. Pengujian teori ini menghasilkan bukti yang dapat digunakan untuk memprediksi pengaruh regulasi akuntansi sebelum diterapkan. Selanjutnya, LO2, yaitu membahas Stretch of Positive Theory. Next. Jensen berargumen bahwa teori akuntansi normatif mendahului teori akuntansi positif dengan tujuan untuk menentukan kebijakan akuntansi yang tepat. Dia percaya bahwa teori positif dibutuhkan untuk mengetahui bagaimana dunia saat ini beroperasi. Dengan demikian, kita perlu mengetahui bagaimana dunia keuangan saat ini membuat atau akan membuat penyesuaian terhadap biaya historis, yaitu apakah mereka benar-benar menggunakan GPLA atau General Price Level Adjusted Accounting dalam keputusan mereka, sebelum secara normatif menentukan perubahan dalam standar akuntansi. Next. Dari LO2 ini kita membahas yang pertama itu dissatisfaction with preventive standard. Satu kritik dalam perubahan standar akuntansi adalah mereka membuat prescription tertentu untuk praktek akuntansi dan pengauditan yang tidak berdasarkan observasi atau metode yang empiris. Menurut Watts and Zimmerman,
Prescription yang valid adalah yang memenuhi spesifikasi objektif dan objektif function. Teori normatif berdasarkan value judgment menghasilkan prescription yang tak terbantahkan. Beberapa faktor mencegah salah satu teori dapat dipalsukan. Yang pertama, tidaklah mungkin untuk membuktikan atau menyangkal klaim bahwa akun keuangan harus memberikan ukuran atau solvabilitas perusahaan kepada pemberi pinjaman. Yang kedua, tidak mungkin untuk membuktikan atau menyangkal klaim bahwa tujuan akun keuangan harus melaporkan kepada investor tentang pemeliharaan kapasitas operasi lagi. Next. Pembahasan kedua, yaitu tentang permasalahan dalam metodologi teori normatif dan preskriptif. Pendukung teori positif mungkin melihat as talking the role of devil's advocate, yaitu yang pertama, mereka berpendapat bahwa teori seharusnya dapat menghasilkan kemampuan hipotesis of falsification melalui percobaan yang empiris. Kedua, mereka menganggap teori ini diinginkan untuk mengerti aplikasi histori dari praktek akuntansi yang muncul dari pasar komersil daripada membuat perubahan dalam normatif wholesale. Ketiga, ini dibutuhkan untuk menilai kembali historical cost rule-based accounting principle. Dan yang terakhir, dari teori positif seharusnya terdapat setidaknya usaha untuk membuat model tentang hubungan antara angka-angka akuntansi, perusahaan, dan pasar, dan kemudian menganalisis masalahnya dalam suatu kerangka ekonomi. Next. LO3, yaitu membahas tentang scope of positive accounting theory. Perkembangan teori akuntansi positif dapat dilihat dalam dua tahap. Tahap pertama dan merupakan tahap yang secara kronologis terjadi lebih awal adalah tahap penelitian dalam akuntansi dan perilaku pasar modal. Literatur yang muncul dari tahap ini tidak menjelaskan praktik akuntansi, namun menyelidiki melayani pelayanan satu fungsi. Akhirnya, teori-teori ekonomi keuangan, terutama pada hipotesis pasar efisien dalam CAPM, yang dimasukkan dalam literatur ini. Tahap kedua
berusaha untuk menjelaskan dan memprediksi praktik akuntansi dari perusahaan. Ada dua fokus utama. Pertama, apa upaya untuk menjelaskan apakah perusahaan membuat pilihan akuntansi tertentu atau alasan oportunistik, seperti mentransfer kekayaan dari pemilik klaim lain kepada manajer, serta menjelaskan apakah perusahaan melakukan keputusan akuntansi tertentu untuk alasan peluang. Kedua, mengasumsikan bahwa perusahaan memilih keputusan akuntansi untuk alasan efisiensi. Yaitu praktik akuntansi dianggap dipilih ex ante untuk mengurangi biaya kontrak antara perusahaan dengan para pemegang klaimnya. Perlu diingatkan bahwa kedua pendekatan tersebut tidak bersifat saling eksklusif. Pemilihan praktik akuntansi ex ante untuk alasan efisiensi tidak menyebabkan manajer menghilangkan pemilihan oportunis. Hal ini disebabkan karena tidak mungkin dan tidak efisien untuk berupaya untuk mengeliminasi seluruh perilaku oportunis residual yang dilakukan oleh manajer. Perspektif efisiensi juga tidak mengharuskan praktik akuntansi dipilih secara ex ante. Hanya saja pilihan tersebut dibuat seolah-olah dipilih secara ex ante untuk memaksimalkan nilai perusahaan, bukan dibuat secara oportunitis. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Medina. Yang selanjutnya yaitu LO4, Capital Market Research and the Efficient Market Hypothesis. Terdapat dua jenis penelitian pasar modal yang penting bagi teori akuntansi positif atau positive accounting theory, yaitu yang pertama, penilaian yang bertujuan untuk mempelajari dampak dari publikasi informasi akuntansi terhadap return dari saham. Lalu yang kedua yaitu penelitian yang mempelajari dampak dari perubahan kebijakan akuntansi perusahaan terhadap harga saham. Jadi sebagian besar penelitian ini dilakukan dengan paradigma efficient market hypothesis atau EMH. Pasar yang efisien di sini mendefinisikan sebagai pasar di mana harga-harga mencerminkan seluruh informasi yang tersedia dengan asumsi bahwa yang pertama tidak ada biaya transaksi dalam jual beli sekuritas, lalu informasi tersedia bebas tanpa biaya untuk pelaku pasar. Lalu yang terakhir terdapat kesesuaian dalam implikasi dari informasi
yang dipublikasikan saat ini terhadap harga saat ini dan distribusi harga di masa yang akan datang. Jadi, dampak dari asumsi-asumsi ini adalah dalam pasar modal yang efisien, seluruh informasi benar-benar dicerminkan oleh harga saham ketika dipublikasikan. Oleh karena itu, secara rata-rata kita tidak mungkin bisa mendapatkan keuntungan ekonomis dari jual beli informasi. Namun, seperti apa yang kita ketahui, asumsi ini tidak terpenuhi dalam pasar manapun, sehingga dibuatlah klasifikasi pasar yang efisien untuk mengakomodasi serangkaian informasi yang berbeda-beda jenisnya. Yaitu yang pertama ada weak form of market efficiency, di mana harga sekuritas sepenuhnya mencerminkan informasi yang terkandung dalam pergerakan harga di masa lalu, sehingga investor itu tidak bisa mendapatkan keuntungan dari mengolah informasi siklus harga, pola harga, dan lain-lain. Lalu yang kedua yaitu semi-strong form of market efficiency, di mana harga sekuritas sepenuhnya mencerminkan informasi yang tersedia secara publik. Lalu yang ketiga yaitu strong form of market efficiency, di mana harga sekuritas sepenuhnya mencerminkan segala informasi, termasuk informasi yang tidak tersedia di ruang publik. Jadi di antara ketiga bentuk di atas ini ada semi-strong form of market efficiency adalah yang paling berhubungan dengan penelitian akuntansi. Karena informasi akuntansi itu merupakan bagian dari informasi yang terjadi secara publik. Efisiensi pasar dalam konteks EMH ini berarti bahwa harga sekuritas mencerminkan dampak agregat dari semua informasi yang relevan, dan hal ini terjadi dengan cepat dan tanpa adanya bias. Jadi apabila EMH merupakan teori tentang mekanisme pembentukan harga sekuritas, Capital Market Research atau CMR merupakan penelitian empiris yang menggunakan metode statistik untuk menguji hipotesis terkait perilaku di pasar modal. Jadi sebagian besar CMR menggunakan market model yang berasal dari Capital Asset Pricing Model atau CAPM untuk mengestimasi abnormal return saham dari sebuah perusahaan pada saat terjadi suatu kejadian, misalnya pengumuman profit perusahaan. Lalu yang selanjutnya itu yaitu market model. Harga dan return dari saham suatu perusahaan dipengaruhi oleh kejadian pasar secara keseluruhan dan kejadian spesifik dari perusahaan tersebut. Jadi oleh karena itu, apabila kita ingin mengidentifikasi dampak dari informasi spesifik perusahaan, retur yang berasal dari informasi pasar secara general harus dikendalikan atau diisolasi. Jadi market model itu menggunakan beberapa asumsi, yaitu yang pertama, investor merupakan investor yang risk averse. Lalu yang kedua, return terdistribusi
secara normal dan investor memilih portfolio mereka berdasarkan return ini. Lalu yang ketiga, investor memiliki ekspektasi yang homogen. Lalu yang keempat atau yang terakhir yaitu complete market. Semua pelaku pasar adalah price takers, tidak ada biaya transaksi, tidak ada pajak, dan investor memiliki ekspektasi yang rasional. Jadi market model itu termasuk return perusahaan I pada periode T. Termasuk juga return rata-rata yang konstan, estimasi beta dari perusahaan I, yaitu mengukur sensitivitas terhadap return pasar, dan juga return portofolio pasar secara agregat pada periode T. Abnormal return yang dihasilkan dari market model UI menangkap bagian dari total return yang tidak berasal dari faktor-faktor yang mempengaruhi portofolio pasar secara keseluruhan, tetapi dari faktor-faktor yang spesifik mempengaruhi perusahaan. Oleh karena itu, abnormal returns dipelajari dalam capital market research ketika peneliti ingin mengetahui reaksi jangka panjang harga saham terhadap faktor-faktor akuntansi yang dihipotesis mempengaruhi faktor spesifik perusahaan. Dan untuk menganalisis dari data capital market research lebih lanjut, biasanya dihitung pula average firm unique return atau AR dan kumulatif average abnormal firm unique return atau CAR. Average firm unique return atau AR dihitung untuk setiap bulannya untuk setiap perusahaan dalam penelitian dengan perhitungan sebagai berikut. Jadi sama dengan rata-rata return spesifik perusahaan dalam periode T, return spesifik perusahaan untuk saham I dalam periode T, jumlah perusahaan yang diteliti dan pada bulan tertentu, dan sedangkan kumulatif average abnormal firm unique return atau CAR dihitung untuk setiap bulannya dengan menambahkan semua average firm unique return atau AR untuk satu bulan tertentu. Secara matematis, perhitungannya adalah sebagai berikut. Jadi, apabila informasi akuntansi yang dirilis memiliki incremental information, akan ada residual yang naik atau turun. Apabila tidak, residualnya akan nol. Dan apabila residualnya nol, berarti informasi akuntansi tidak memiliki information content atau pasar menggunakan informasi lain dan tidak mengganggu rilisnya informasi laporan akuntansi untuk membuat keputusan pricing. Lalu yang selanjutnya yaitu impact of accounting profits announcement on share price. Ball dan Brown menguji kegunaan historical cost dalam perhitungan profit untuk merencanakan keputusan investasi. Ball dan Brown memberikan pendapat bahwa peningkatan keuntungan yang tak terkira merepresentasikan informasi baru untuk pasar. Dengan menggunakan data di US dari 261 perusahaan pada periode 1946
sampai dengan 1966 untuk memeriksa apakah ada pengaruh terhadap harga akibat unexpected profit announcement. Pengumuman keuntungan pun diidentifikasi sebagai favorable ketika profit yang dilaporkan lebih besar, dan unfavorable ketika profit yang diumumkan lebih kecil dari prediksi untuk setiap grup. Bold dan Brown pun menghitung SAR. SAR naik ketika profit tahun tersebut favorable dan jatuh ketika profitnya unfavorable. Hal tersebut merupakan bukti bahwa pasar memiliki kemampuan untuk memprediksi profit perusahaan dan melakukan penyesuaian terhadap harga saham tersebut. Dan hasil dari pengujian yang dilakukan Bold dan Brown memiliki beberapa implikasi terhadap teori akuntansi keuangan. Yang pertama, terdapat informasi yang signifikan pada historical cost profit, walaupun adanya kejadian yang tidak disengaja. Lalu yang kedua, bukti yang ada memberikan sugesti bahwa adanya informasi yang dilepaskan secara terus-menerus ke pasar, dan dengan demikian accounting bukan merupakan satu-satunya sumber informasi pada perusahaan. Ketiga, yaitu pasar tampaknya cukup konsisten dalam mengantisipasi informasi yang ada di laporan akuntansi, dan merupakan hal yang tidak mungkin untuk menjual informasi akuntansi. Quarterly accounting profit merupakan sumber informasi yang bergantung pada waktu untuk pasar modal. Lalu yang selanjutnya magnitude. Ada studi yang menginvestigasi hubungan antara tingkat dari unexpected change in profits dengan abnormal returns. Teori yang mendasari tes tersebut adalah jika accounting profit yang diterbitkan memiliki konten informasi, maka tingkat dari abnormal returns akan berelasi dengan tingkat unexpected profits. Melalui studi lebih lanjut, Beaver, Lambert, dan Morse menemukan bahwa secara rata-rata hanya 0,1 sampai 0,15% abnormal return yang memiliki hubungan dengan 1% unexpected profit. Hal tersebut dikarenakan mereka tidak memperbolehkan adanya fakta tentang sensitivitas dari hubungan antara abnormal returns dan unexpected profits bagi bervariasi dari satu perusahaan ke perusahaan yang lain. Studi yang baru saja dibahas berkonsentrasi pada arah keuntungan tak terduga dan pengembalian abnormal, yaitu pengembalian abnormal positif atau negatif dikaitkan dengan kenaikan atau penurunan keuntungan yang tidak terduga. Teori yang mendasari pengujian tersebut adalah bahwa jika rilis laba akuntansi memiliki kandungan informasi besarnya abnormal, return akan berhubungan dengan besarnya laba yang tidak terduga. Lalu yang selanjutnya, information asymmetry and firm size. Informasi yang berisi pengumuman keuntungan tak terduga mungkin memiliki hubungan terbalik dengan tingkat perusahaan. Semakin kecil sebuah perusahaan,
semakin banyak informasi yang terkandung dalam laporan akuntansi. Freeman memiliki argumen mengenai kemungkinan peningkatan search cost terkait dengan peningkatan kompleksitas dari perusahaan yang besar diimbangi dengan yang pertama yaitu perusahaan besar menawarkan variasi yang besar pada informasi ketimbang perusahaan kecil. Lalu yang kedua, perusahaan besar memiliki paparan dalam tingkat tinggi dengan membuat laporan keuangan secara konstan dan oleh aktivitas pencarian yang dilakukan analis finansial. Akhirnya, institusional investor lebih suka melakukan trade pada perusahaan besar yang berhutang pada likuiditas dan hambatan kontraktual. Penelitian empiris menunjukkan bahwa profit release memiliki informasi yang lebih besar dan berdampak pada perusahaan kecil. Gray juga memberikan kesimpulan bahwa tingkat perubahan harga sekuritas perusahaan memiliki asosiasi dengan profit announcement dan berhubungan terbalik dengan tingkat perusahaan. Kita break zuhur sebentar ya.
Saya lanjutkan kembali. Lalu, yaitu remain fokus pada perbedaan waktu pada proses penyesuaian perusahaan kecil dan besar dengan profit announcement. Ia menunjukkan bahwa yang pertama, harga sekuritas pada perusahaan besar menggambarkan informasi keuntungan lebih awal daripada perusahaan kecil. Lalu yang kedua, tingkat antara abnormal return kumulatif seiring pengumuman keuntungan lebih besar pada perusahaan kecil dibanding perusahaan besar. Lalu yang selanjutnya yaitu ada magnitude of profit release from other firms. Penelitian lainnya menginvestigasi tidak hanya respon pengembalian perusahaan terkait pengumuman keuntungan mereka, tetapi juga terhadap pengumuman keuntungan perusahaan lain. Information transfer didasari keyakinan bahwa keuntungan tak terduga dari suatu perusahaan di dalam sebuah industri dapat ditransfer ke perusahaan lain. Foster memeriksa transfer informasi dengan menggunakan data US dari 10 industri dan menemukan adanya varians pada abnormal returns dari perusahaan yang bersaing meningkat ketika perusahaan lain di industri yang sama membuat profit announcement. Friesman dan C juga memeriksa potensi dari investor untuk merevisi prediksi keuntungan mereka sebagai akibat adanya profit announcement dari perusahaan lain. Konsisten dengan hipotesis mereka, mereka pun menemukan adanya hubungan antara reaksi harga late announcer dan early announcer news sangat kuat untuk industri dengan korelasi profit yang tinggi. Lalu yang selanjutnya yaitu volatility. Alternatif pertama adalah merupakan varians dari abnormal return. Yang pertama kali digunakan oleh Beaver, teori yang mendasari tes tersebut, apakah apabila ada informasi pada profit announcement, maka kita akan berekspektasi untuk mengamati perusahaan harga lebih besar pada announcement date. Hasil dari penelitian Beaver pun konsisten dengan hipotesisnya. Studi yang lain menggunakan metode penelitian yang berbeda. Perusahaan tersebut termasuk varians pengembalian secara implisit yang berasal dari teori option pricing dan penggerakan volume trading di sekitar tanggal pengumuman. Di dalam sebuah pasar, apabila terdapat pengurangan flow informasi, maka accounting akan menjadi penting. Lalu yang selanjutnya yaitu ada Association Studies and Earnings Response Coefficient. Penerbitan laporan akuntansi tahunan tidak menggambarkan sumber informasi yang tepat waktu untuk pasar modal. Hasil pengamatan tersebut mengarahkan kepada pendekatan pasar modal lainnya. Studi ini mengukur dampak pengukuran akuntansi pada harga saham lebih dari 1 tahun. Pada dasarnya, tes tersebut mempunyai tujuan untuk menguji dampak variabel akuntansi dan informasi yang lebih luas, yang direfleksikan pada pengembalian sekuritas untuk periode yang lebih panjang. Lalu yang selanjutnya ada determinants of firm value. Brown mengaplikasikan versi sederhana model evaluasi dengan evaluasi perusahaan yang dikembangkan Modigliani dan Miller untuk menggambarkan ERC sebagai timbal balik dari gaya model perusahaan. Pendekatan valuasi ini ternyata adalah pendekatan yang diadopsi oleh IASB karena penekanannya pada pengukuran nilai wajar dan laporan keuangan, daripada menggunakan pendekatan pendapatan. Lalu yang selanjutnya, factors which can affect the ERC, atau faktor yang dapat mengefek pada ERC.
Di sini ada beberapa faktor ekonomi yang dapat mempengaruhi hubungan antara profit dan harga. Yang pertama itu ada risk and uncertainty, yaitu peneliti menawarkan penjelasan definitif mengenai alasan mengapa risiko mempengaruhi RSI secara negatif. Risiko yang semakin besar secara langsung merubah tingkat diskon menjadi lebih tinggi, yang nantinya akan mengurangi discounted present value revisi profit yang diharapkan. Sementara ketidakpastian memiliki efek yang lebih tidak langsung terhadap ERC. Dan ketidakpastian mengenai operasi di masa depan dapat mempengaruhi baik keuntungan ekonomi masa depan yang diinginkan maupun tingkat diskon. Jadi dalam kedua kasus pengaruh prediksi terhadap ERC akan menjadi negatif. Lalu yang kedua yaitu audit quality. Riset analisis berpendapat bahwa ukuran KAP dan kualitas audit berhubungan secara positif. Kenapa memberikan bukti bahwa anggota komite audit melihat ukuran KAP secara signifikan mempengaruhi kualitas jasa audit yang disediakan. Dari penelitian yang dilakukan antara kualitas audit dan spesialisasi industri audit, ditemukan hubungan positif yang signifikan antara spesialisasi industri audit KAP Big Six terhadap ERC kekayaannya. Penelitian lain pun menunjukkan bahwa ada hubungan positif antara ERC dengan kualitas auditnya. Lalu yang selanjutnya yaitu industri. Industri mempengaruhi ketidakpastian yang akan mempengaruhi ERC. Hal ini karena dalam industri tertentu mereka menghadapi faktor dan pasar produk yang serupa. Sehingga seharusnya mereka lebih homogeni dalam hasil dari ketidakpastian tersebut dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan lain dalam industri lain. Hipotesis yang diajukan adalah industri dengan hasil ketidakpastian terbesar, baik karena pasar ataupun kurangnya informasi, akan memiliki ERC yang paling besar. Penemuan ini bervariasi tergantung jenis industrinya. Lalu yang selanjutnya itu interest rate. Dan yang selanjutnya ada financial leverage. Jadi Jeter dan Chen itu menemukan hubungan negatif antara leverage dan ERC. Mereka juga menemukan hubungan yang kuat antara beta dengan ERC tidak signifikan. Setelah mengendalikan efek untuk leverage, hal ini menandakan bahwa rasio hutang terhadap modal perusahaan menangkap perbedaan dalam resiko lebih baik daripada beta. Lalu yang selanjutnya firm growth. Jadi kesempatan pertumbuhan perusahaan direfleksikan dalam IRC yang lebih tinggi. Kesempatan tersebut termasuk proyek yang ada sekarang atau kesempatan untuk berinvestasi dalam proyek yang diharapkan akan menghasilkan tingkat pengembalian yang melebihi risk adjusted rate of return. ERC selalu dihubungkan dengan teori keuangan yang menekankan pada arus kas terdiskon dan pengukuran akuntansi dengan pelakuan yang berbeda. Lalu yang selanjutnya ada permanent and temporary profits, yaitu terhadap permanen dan temporarinya daripada profit tersebut. Lalu selanjutnya ada non-linear modeling, yaitu kritik terhadap riset ERC ada penjelasan kekuatan profit untuk harga adalah rendah. Lalu yang selanjutnya ada disaggregating profit atau profit, yaitu pertama kali menguji informasi yang tersedia dalam disaggregate profit. Untuk menguji hal tersebut, 6 komponen profit, yaitu yang pertama gross profit, yang kedua general dan administrative expense, depreciation expense, interest expense, income tax, dan item lainnya diselidiki dengan pengembalian abnormal di regresi terhadap perubahan yang tidak diinginkan dalam komponen tersebut. Jadi pendekatan alternatif disagresi adalah mendekomposisi profit ke dalam arus kas dan komponen akrual.
Lalu yang selanjutnya ada cash flow. Hasil alternatif dari konten informasi antara cash flow, fast profit yaitu yang pertama, keduanya baik secara individual dan bertahap adalah penting. Lalu yang keduanya secara individual adalah penting namun tidak secara bertahap penting. Lalu yang terakhir kedua secara individual adalah penting namun profit secara bertahan lebih penting. Lalu yang selanjutnya balance sheet and balance sheet components. Oswald berpendapat bahwa balance sheet bersamaan dengan profit menyediakan porsi yang lebih besar terhadap penjelasan akan kekuatan dari harga tersebut. Lalu yang terakhir ada methodological issues. Banyak studi yang memaparkan pada chapter ini adalah perkembangan dari paper orisinil dari Bold dan Brown, seperti Williams dan Finlay disarankan untuk sependapat dengan hasil dari penelitian adalah bentuk suportif dari EMH dan adalah bentuk akuntansi yang tidak penting terhadap penilaian yang membawa ke tujuan. Secara terpisah dari fakta yang ada bahwa EMH diasumsikan secara valid bersifat deskriptif. Yang selanjutnya akan dipresentasikan oleh Andi Audi. Baik, izin melanjutkan. Di sini ada L6 yaitu trading strategis. Next. Di sini yang pertama itu ada post announcement drift. Dalam sebagian besar studi mengenai akuntansi, efisiensi pasar modal telah diasumsikan terlebih dahulu. Namun, saat ini beberapa peneliti mempertanyakan asumsi ini dikarenakan dua buah penemuan, yaitu yang pertama adanya post announcement drift dan adanya derivasi dari trading rule yang menyatakan bahwa abnormal return akan terus didapatkan melalui perdagangan saham setelah informasi akuntansi disebarluaskan ke publik. Lalu adanya abnormal returns yang didapatkan setelah pengumuman pendapatan menjadi sebuah anomali yang signifikan dikarenakan beberapa sebab. Pertama itu yaitu jumlah yang cukup mencemaskan, misalnya abnormal return yang didapatkan dari perdagangan berdasarkan earning information melebihi jumlah return normal di pasar. Yang kedua itu anomali ini terjadi cukup sering karena pengumuman pendapatan dilakukan tiap kuartal. Yang ketiga, anomali ini bersifat valid secara ilmiah. Yang terakhir, yang keempat, anomali ini memberikan implikasi kepada pasar modal. Lalu yang terakhir, anomali ini berlawanan dengan model-model ekonomi keuangan yang biasa digunakan. Lalu yang kedua itu ada winners, losers, and overconfidence.
Efek winner atau loser ini adalah contoh dari anomali asosiasi jangka panjang. Saham yang memiliki return positif ekstrim, winner atau return negatif ekstrim atau loser diperingatkan berdasarkan performa 3 tahun terakhir, kemudian ditempatkan pada portofolio. Saham yang menjadi winner saat ini akan menjadi saham loser di kemudian hari dan sebaliknya. Debon dan Thaler menyatakan bahwa return jangka panjang ini disebabkan karena para investor terkadang bersikap overconfidence. Sikap ini juga membuat investor terlalu mengandalkan informasi yang mereka dapatkan sendiri dibanding dengan informasi yang telah disebarluaskan ke publik. Investor juga lebih mengandalkan performa yang lalu tanpa mempertimbangkan bahwa performa itu bisa menimbulkan efek yang sebaliknya. Reaksi pasar terhadap valuasi nilai terlalu tinggi ini menyediakan kesempatan untuk memperoleh abnormal return. Next. Mechanistic or behavioral effect. Ada 2 hipotesis yang digunakan pada cosmetic accounting. Yang pertama itu ada pasar akan beraksi secara mekanis atau perubahan nilai akuntansi, walaupun menyebabkan perubahan aliran kas ataupun tidak. Dari cosmetic accounting jadi ke mechanistic hipotesis. Lalu yang kedua ada pasar akan mengabaikan perubahan nilai akuntansi jika perubahan tersebut tidak berdampak pada aliran arus kas perusahaan, yaitu menjadi ke no effect hipotesis. Pada no effect hipotesis ini, abnormal return tidak akan diperoleh jika hanya terjadi cosmetic change. Tapi jika kebijakan akuntansi tersebut menimbulkan dampak pada aliran kas perusahaan, abnormal return akan bisa diperoleh pada tanggal pengumuman kebijakan tersebut. Sebaliknya, dalam mechanistic hipotesis, kita akan berharap untuk melihat abnormal return pada tanggal pengumuman adanya perubahan akuntansi, baik perubahan itu hanya bersifat cosmetic accounting ataupun tidak. Lalu selanjutnya ada manipulating accounting numbers. Pendapatan yang dikalkulasikan berdasarkan GHP merupakan sebuah gambaran keadaan ekonomi perusahaan secara tidak sempurna. Hal ini disebabkan karena standar akuntansi yang berbeda-beda di setiap negara. Akuntan yang terpengaruh oleh subjektivitas dan interpretasi kultural dalam pengukuran, serta adanya manipulasi atau pengaturan laporan keuangan. Manajemen dapat melakukan pengaturan dengan 2 cara, yaitu mengarahkan laporan keuangan untuk lebih mendekati nilai fundamentalnya atau justru menjauhinya, yaitu biasa disebut dengan opportunistic perspective. Dalam manipulasi keuangan berdasarkan opportunistic perspektif, ada berbagai cara yang bisa dilakukan, mulai dari yang paling ekstrim, yaitu melakukan fraud, hingga cara lainnya seperti industry regulations, equity offering, debt covenants, dan manajemen compensation. Lalu, sedangkan dalam information perspektif, hanya terdapat 2 cara, yaitu signaling dan revenge. Next. Detecting the quality and probability of accounting management. Bukti yang ada pada sebelumnya menyatakan bahwa perusahaan akuntansi, walaupun hanya berupa cosmetic change, dapat berpengaruh pada nilai saham. Nilai saham memang akan menyesuaikan kembali terhadap nilai fundamentalnya. Namun, hal itu membutuhkan waktu yang cukup lama, sekitar 1 tahun ataupun lebih. Sebagai indikasi kualitas dan probabilitas adanya manajemen akuntansi, kita bisa menggunakan beberapa cara. Yang pertama itu menggunakan reaksi harga saham, namun reaksi tersebut tidak memiliki pemahaman yang memadai mengenai aktual. Yang kedua itu menggunakan reaksi para analis keuangan, tapi hal ini juga tidak terlepas dari bias dan fokus kepada faktor-faktor spesifik yang berkaitan dengan industri.
Yang ketiga, opini auditor juga dapat dijadikan sebagai indikasi walaupun masih banyak terdapat dijadikan sebagai indikasi walaupun masih banyak terdapat perdebatan mengenai independensi mereka. Yang keempat, informasi dari Dewan Direksi, namun hal ini juga berkaitan erat dengan tipe corporate governance yang sedang dijalankan. Kelima, yaitu discretionary clause yang berdasarkan pada pengetahuan spesifik. Lalu yang terakhir, kita bisa menggunakan informasi didapat dari insider trading yang mengetahui perusahaan dengan baik sehingga dapat memprediksi future return and earning dengan lebih akurat. Next. Selanjutnya ada LO7 issues for auditors. Next. Terdapat bukti yang menghubungkan antara audit dengan cost of capital. Blackwell, Nolan, dan Winter menginvestigasi efek dari melakukan audit pada cost of debt capital bagi perusahaan yang secara legal tidak membutuhkan untuk diaudit. Mereka menemukan bahwa perusahaan yang melakukan audit akan dikenakan interest yang lebih rendah. Selain itu, semakin baik kualitas auditor yang digunakan, maka cost of debit capital akan semakin berkurang. Ditemukan juga bahwa ketika perusahaan mengganti auditornya dari yang non-big ke yang big atau ke yang lebih berkualitas, maka cost of capital perusahaan akan berkurang. Peneliti juga menginvestigasi efek kepada harga ekuitas ketika terdapat guncangan eksternal pada sistem, seperti jatuhnya kantor auditor. Hasilnya adalah rata-rata perusahaan yang diaudit oleh kantor itu memiliki kejatuhan nilai saham dan efeknya lebih besar pada perusahaan yang baru melakukan IPO dibanding yang season public offering. Next. Bukti bahwa klien yang menggunakan auditor besar akan memiliki cost of capital lebih rendah dapat dijelaskan sebagai berikut. Investor menilai kualitas dan perlindungan kepastian yang diberikan oleh auditor besar sehingga membayar lebih untuk saham atau memberi bunga yang lebih rendah. Perusahaan dilihat sebagai sebuah investasi yang baik dari alasan lainnya, sehingga perusahaan memiliki keuntungan ekonomi dari hal ini dan dapat membayar biaya untuk auditor yang lebih baik. Pilihan auditor dan cost of capital dapat juga disebabkan faktor lain, seperti kualitas dan manajemen perusahaan atau kesempatan investasi. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.